Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafwan Mulifa di Mulifa Channel. Dari awal kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan lepas dari yang namanya peran orang Minang. Dari mulai diplomatik, cendekiawan, bahkan sampai kemiliteran. Di tahun 2021 ini masih lagi banyak yang mencengkramkan cakarnya di dalam dunia kemiliteran Indonesia dan juga kepolisian Indonesia sampai pada jenjang perwira tinggi. Ada beberapa saat lalu baru saja dilantik menjadi perwira tinggi. Nah, di sini saya akan rangkum beberapa orang perwira tinggi dari kemiliteran dan kepolisian yang berasal dari Minangkabau atau berdarah Minangkabau. Oke, check it out. Yang pertama yaitu Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan SH yang lahir pada 13 Maret 1971. Dia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 26 Agustus 2020 mengemban amanat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Muhammad Hasan lulusan Akademi Militer 1993 ini berpengalaman dalam infanteri atau Kopassus. Hasan lahir di Bandung pada 13 Maret tahun 1971. Keluarganya asli dari Minangkabau atau bersuku Minangkabau dan berasal dari Batu Balantai, Nagari Canduang, Kotolaweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Nazir Zubir yang dahulu merupakan anggota TNI dan ibunya bernama Asni. Semasa SMA, Hasan dijuluki Sidul karena kepiawaiannya menulis dan tulisannya acap kali dipajang di mading sekolah. Nah, Hasan pindah sekolah ke kampung halamannya di Canduang saat kelas 2 SMP. Ia bersekolah di SMP Negeri Simpang Canduang dan kemudian di SMA Negeri 1 Ampe Angke Canduang. Kini bernama SMA Negeri 1 Ampe Angke. Setelah lulusan SMA, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulusan tahun 1993. Yang kedua, yaitu Brigadir Jenderal TNI Primadi Saiful Sulun, Sarjana SOS, Master SI. Lahir pada 29 April 1973. Dia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 2 Agustus 2021 menjabat sebagai Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda. Primadi Saiful Sulun merupakan lulusan Akmil 94. Kecabangan infanteri, jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Kepala Staf Korem 051 Wijayakarta. Ia juga merupakan putra dari mantan Pangdam 5 Brawijaya yang menjabat dari 1985 sampai 1987, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Saiful Sulun, putra Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga, yaitu Brigadir Jenderal TNI Safrial, yang lahir pada 18 September 1967. Dia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 9 April 2020 mengemban amanat sebagai PA Ahli TK Kasat Bidang Was Aspas. Safrizal merupakan alumni Akademi Militer tahun 1990 dan mahir dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Kepala Staf Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya. Jenderal Safrial juga adalah tamatan SMA Negeri 2 Padang yang lulus pada tahun 1986. Yang keempat, Brigadir Jenderal TNI Arka Melvi Karman SE adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 25 September 2020 mengemban amanat sebagai Dirlat Kodiklat TNI. Arka Melvi Karmani merupakan lulusan Akademi Militer 1989. Berpengalaman dalam infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 asli Koto Gadang, Koto Anau, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini adalah Koordinator Auditor Itjen TNI. Sebelumnya Arka Melvi Karmani pernah menjabat sebagai Koordinator Auditor Itjen TNI. Arka Melvi juga Ketua Perkumpulan Ikatan Keluarga Koto Anau atau IKKA Jakarta. Yang kelima adalah Marsikal Madya TNI Wiko Sofyan yang lahir di Jakarta pada 4 April 1964. Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara keturunan Minang yang sejak 25 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas. Jadi Brigjen Wiko merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Jabatan sebelumnya Jenderal Bintang 3 ini adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau Wakasau sebelum menjadi Lemhanas. Yang keenam, Brigadir Jenderal TNI Edison SE MM yang lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat.
adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat sejak 9 April 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Beliau jenderal yang taat beribadah dan juga seorang penyanyi Minang dengan beberapa single di YouTube dan pernah berkolaborasi dengan Alkawi. Jadi Brigjen Edison sendiri merupakan jebolan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI tahun 1988. Sebelum menjadi sebagai Kadis Bintalat, Edison tercatat pernah menjadi dosen utama Sekolah Komando TNI Angkatan Darat atau Sekwat dan Komandan Komando Resor Militer dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Komando Daerah Militer Kodam 4 di Ponorogo. Yang ketujuh adalah Laksamana Muda TNI Edwin SH M. Han, lahir di Padang 2 Agustus 1969. Dia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut sejak 27 Juli 2020, menjabat sebagai Komandan Puspenerbal. Edwin merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-37 tahun 1991. Yang ke-8 adalah Mayor Jenderal TNI Ferry Zain yang lahir pada 1 September 1964, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 18 November 2020 mengemban amanat sebagai Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Jenderal Ferry Zain lulusan Akmil 1987 ini dari Kecabangan Infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Staf Komando Daerah Militer 19 Kasuari. Yang ke-9 adalah Laksamana Pertama TNI Hargianto SE MM MSI yang bergelar datnya adalah Datuk Bagindo Malano Nan Hitam yang lahir pada 22 Oktober 1963. Dia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang sejak 18 November 2020 mengemban amanat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 2 di Padang. Hargianto merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan ke-32 tahun 1987. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Pati Sahli Kasal Bidang Soskumdang. Jadi Hargianto adalah anak laki-laki dari Bahar Sultan Baheram dan Darnis dari Nagari Cingkariang, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat. Yang ke-10 adalah Marsikal Madya TNI Imran Baidirus SE yang lahir di Bukit Tinggi pada 3 September 1964, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang sejak 26 Mei 2020 menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2. Imran merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988. Jadi sebelumnya dia menjabat sebagai Panglima Kohanutnas. Selain dari kemiliteran, ada juga dari kepolisian. Oke, yang dari kepolisian yang pertama adalah Irjen Polisi Dr. Andes Atnas MSI, gelar Datuk Danuanso Nan Hitam, yang lahir di Payakumbuh pada 12 Agustus 1964, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 3 Agustus 2020 menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Atnas lulusan Akpol 1987 ini berpengalaman dalam bidang lantas. Sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo. Dan yang kedua adalah Irjen Polisi Dr. Andes Angesta Romano Yoyo MM, adalah seorang perwira menengah Polri yang menjabat sejak bulan November 2014 sebagai Kapolres Tabes Bandung menggantikan Kombes Polisi Masudi. Angesta memiliki pengalaman tinggi di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Tabes Bandung, dia pernah menduduki jabatan Kapolres KP3 Tanjung Priok, Wakapolres Metro Jakarta Pusat 2008, dan Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat 2011, dan terakhir adalah analisis kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri tahun 2014. Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar MH, gelar Datuk Rangkayo Basa, yang lahir pada 25 Maret 1965, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 6 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Jadi Komisaris Jenderal Boy lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan
dan pelatihan Polri. Satu lagi yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Gatot Edi Pramono, MSI, yang lahir di Solo, Sumatera Barat, tanggal 28 Juni 1965, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak Januari 2020 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi Pak Gatot lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dan yang terakhir adalah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rafdi Andri, MSI, yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 17 Desember 1963. Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 16 November 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku. Jadi Rafdi Andri ini lulusan Akpol 1987 dan berpengalaman dalam bidang lantas. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Koordinator Staf Ahli Kapolri. Oke, terima kasih. Itu beberapa orang dari kemiliteran dan kepolisian Republik Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Mudah-mudahan banyak lagi generasi-generasi muda yang mengikuti jejak-jejak beliau dan selalu sukses. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.